warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-siyam wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang harus kita utamakan ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur? Coba kita perhatikan, coba kita bandingkan. Di luaran sana ada negara yang terjadi perperangan, ada daerah-daerah yang sedang terkena musibah. Maka kita harus bersyukur hari ini, saat ini, detik ini, kita masih bisa untuk melaksanakan sholat tarawih dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Sahabat-sahabat kita di luaran sana, teman-teman kita, tidak bisa kemudian menikmati hidangan mereka, tidak bisa kemudian dengan tenang sholat berjamaah. Maka dari itu, sudah sepantasnya, sudah seharusnya, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tak lupa bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah month of training, syahrul mujahid. Bulan ini bulan melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum mengatakan bahwa orang yang berpuasa akan terhindar dari api neraka. Kok bisa? Karena puasanya membakar dosa-dosanya yang mengantarkannya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana puasa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa? Yang pertama, mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa cara untuk mengendalikan hawa nafsu ialah dengan menahan lapar. Ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan lapar, menahan haus, menahan yang namanya untuk tidak mendengarkan gosip-gosip tetangga, menahan amarah, iri, dengki, dan lain sebagainya. Ketika kita berhasil melatih hal ini, maka ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat 40:41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka kabar gembiranya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan yang kedua adalah tazkiyatun nafsi wal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak yang namanya ibadah, untuk menyucikan jiwa kita. Memperbanyak ibadah seperti memperbanyak zikir la ilaha illallah, tadarus Al-Quran, tarawih, sedekah, dan amal-amal soleh lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika dua hal ini berhasil kita latih, maka kita kemudian menjadi orang yang bertakwa. Berbahagialah kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Syekh Abu Bakar menjelaskan dalam kitabnya, dalam syarah kitabnya, dalam salah satu baitnya menyebutkan
takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza ma qadartu. Usikum wa iyaya nafsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.